6:7-10 Galatia 6:7-10 Jangan tertipu, Tuhan tidak diejek. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dia yang menabur dalam dagingnya, dari dagingnya akan menuai kehancuran, tetapi siapa menabur dalam roh, dari roh akan menuai hidup yang kekal. Dan janganlah kita lelah berbuat baik, karena pada saatnya kita akan menuai, jika kita tidak berkecil hati. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang berada dalam keluarga seiman. Galatia 6:7-10 Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian untuk mengembangkan sifat-sifat yang menyenangkan Dia. Bekerja sama dengan Roh Kuduslah orang Kristen mengembangkan sifat-sifat yang menjadi ciri anak-anak Allah. Seperti dalam pertanian, Anda mengharapkan buah yang harus Anda tabur. Buah roh apa yang dimaksud dengan menabur dalam perikop ini? Berbuat baik kepada semua orang. Selain melakukan perbuatan baik, ada banyak cara lain untuk menabur roh, seperti merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan hidup benar. Karena buah roh ada dalam segala kebaikan, kebenaran, dan kebenaran. Efesus 5:9 Apa jenis atribut yang menjadi ciri buah roh? Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kebaikan hati, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Galatia pukul 5:22 Perhatikan bahwa buah benar-benar tunggal. Karena semua hal ini bersama-sama merupakan buah roh. Cinta adalah kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Sukacita dan kedamaian adalah perasaan pribadi tentang kesejahteraan, perasaan bahagia dan kepuasan. Sebab kerajaan Allah bukanlah daging dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Roma pukul 14:17 Sekarang, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, sehingga kamu dapat berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Roma pukul 15:13 Kesabaran berhubungan dengan kesabaran. Orang Kristen tidak hanya tumbuh dalam toleransi mereka terhadap keadaan sulit, tetapi juga dalam menoleransi penderitaan yang mereka terima dari orang lain yang berdosa terhadap mereka. Bukan berarti toleransi seperti itu bukan alasan untuk berbuat dosa, melainkan izin untuk tetap berhubungan dengan orang yang menunggunya atau memengaruhinya untuk bertobat. Ini adalah kasus hubungan Tuhan dengan manusia. Atau apakah Anda meremehkan kekayaan kebaikan, kesabaran, dan kesabarannya, tanpa menyadari bahwa kebaikan Tuhan membawa Anda kepada pertobatan? Roma 2:4 Perhatikan, misalnya, penderitaan panjang Allah terhadap Paulus sebelum pertobatannya. Dia menulis, tetapi untuk alasan ini saya diperlihatkan belas kasihan, sebagai pola bagi mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. 1 Timotius pukul 1:16 Tuhan akan menanggung banyak hal sebelum Dia menyerah pada manusia. Dan itu adalah penghiburan bagi kita semua, tetapi juga nasihat untuk mengikuti teladannya dalam hubungan kita. Kebaikan dan kebaikan terkait erat. Perbedaan halus mungkin adalah bahwa kebaikan mengacu pada berbuat baik kepada orang lain, sedangkan kebaikan mengacu pada keadaan menjadi baik. Kesetiaan di sini dalam Galatia pukul 5:22 secara harfiah adalah kata Yunani untuk iman. Itu salah satu buah roh adalah lebih percaya kepada Tuhan dan percaya pada firman-Nya. Kelemah lembutan adalah sikap pikiran dan perilaku yang timbul dari kerendahan hati, cenderung berinteraksi dengan kelembutan. Jadi orang yang sombong tidak mau menjadi tuan-tuan. Sadarilah kembali bahwa sifat-sifat ini bukanlah prasyarat untuk berhubungan dengan Roh Kudus. Mereka adalah produk sampingan dari kerjasama dengan Roh Kudus. Bukan prasyarat untuk memiliki pengendalian diri, misalnya, untuk berjalan di dalam roh. Sebaliknya, ketika seseorang berjalan dalam roh, dia akan menemukan bahwa dia secara alami mengembangkan pengendalian diri. Kontrol diri adalah kualitas karakter yang menghubungkan niat dan tindakan kita. Niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah satu hal, tetapi diperlukan pengendalian diri untuk melaksanakan niat itu. Dalam 2 Petrus 1:6, Petrus memerintahkan kita untuk menambah pengetahuan kita tentang penguasaan diri. Karena mengetahui sesuatu adalah satu hal, tetapi hal lain untuk bertindak berdasarkan itu. Ini harus dikejar secara aktif, bukan diasumsikan secara pasif.
Jika seorang petani berharap untuk menuai buah, ia harus berusaha keras untuk menabur. Perhatikan, misalnya, bahwa Alkitab memerintahkan hal semacam ini, dan menaati perintah itu membutuhkan usaha. 1 Petrus pukul 1:22, karena kamu telah menyucikan jiwamu dalam ketaatan kepada kebenaran oleh Roh dalam kasih yang tulus kepada saudara-saudara, kasihilah satu sama lain dengan sungguh-sungguh dengan hati yang murni. 1 Yohanes pukul 3:23, saling mengasihi, seperti yang diperintahkannya kepada kita. 1 Petrus 3:8, jadi akhirnya, kamu semua berpikiran sehat, saling berbelas kasih, saling mengasihi sebagai saudara, berbelas kasih, berbaik hati pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya. Menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10